Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ruang lingkup BK anak dan remaja pada aspek belajar. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih maksud dari bimbingan belajar, yaitu layanan yang diberikan pada siswa baik itu anak-anak maupun remaja untuk membentuk kebiasaan belajar yang baik, mengembangkan rasa ingin tahu, dan menumbuhkan motivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, untuk memahami lebih lanjut, ternyata di dalam bimbingan belajar juga terdapat 4 ruang lingkup atau 4 aspek yang perlu dipahami lagi, yaitu yang pertama adalah perkembangan pribadi dan penyesuaian diri dalam belajar. Nah, hal ini meliputi pemahaman tentang kemampuan diri. Jadi, individu, siswa, atau anak dan remaja mengetahui potensi yang ada pada dirinya masing-masing. Setelah mereka memahami dan mengetahui kemampuan diri, adanya aktualisasi kemampuan dan potensi minat, yaitu pengembangan dari kemampuan atau meningkatkan lagi, ini loh kemampuan, ini loh potensi yang dimiliki, meliputi minat dan bakat. Selanjutnya ada menghilangkan sikap yang kurang baik ketika belajar. Apa-apa saja yang mungkin tidak baik dalam belajar itu dihilangkan dalam bimbingan belajar pada penyesuaian diri dalam belajar. Selanjutnya ada mengarahkan pada cara bagaimana sih belajar yang efektif dan efisien itu. Pada aspek kedua yaitu kemampuan dalam pendidikan dan penjurusan. Nah, dalam hal ini meliputi bagaimana individu atau siswa memilih studi lanjutan sesuai kemampuan yang mereka miliki atau minat yang mereka miliki, terus kondisi saat itu. Misalnya jadi anak-anak tersebut sesuai dengan apa sih, bagaimana dirinya, apa yang dia sukai. Jadi studi lanjutannya harus sesuai dengan apa yang anak itu kehendaki gitu, sesuai dengan kemampuannya. Misalnya satu anak punya bakat dalam menyanyi, jadi studi lanjutannya kita cari bagaimana sih untuk mengembangkan bakat tersebut. Selanjutnya perkembangan dalam belajar yaitu informasi mengenai kesuksesan belajar. Bagaimana sih sukses dalam belajar tuh bagaimana caranya, jadi diberikan informasi-informasi baru. Selanjutnya ada tips-tips belajar yang efisien itu gimana. Jadi kan anak tuh, oh ini loh tahap-tahapan atau trik-trik untuk belajar yang menyenangkan atau nggak bikin kaku, nggak bikin mood turun atau menyenangkan lah pokoknya. Kemudian ada faktor pendukung dan penghambat. Jadi kita memberikan informasi apa saja sih faktor yang mendukung belajar yang enak atau belajar yang menyenangkan. Kemudian faktor-faktor penghambat suksesnya orang dalam belajar. Selain itu yang terakhir adalah penelitian yang berkaitan dengan belajar siswa, yaitu penelitian terhadap siswa di sekolah, baik itu meliputi prestasi, motivasi, minat, masalah apa aja yang ada di sekolah. Selanjutnya bagaimana cara penyelesaiannya. Yang terakhir adalah peningkatan belajar dengan berbagai metode. Nah, dalam ini baik bimbingan belajar kepada anak-anak atau bimbingan belajar kepada remaja itu memerlukan metode-metode yang menarik sesuai perkembangannya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.